Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my video. Kali ini saya akan mendatangi kerajinan eceng, di mana di KKN siklus ketiga ini harus mendatangi, mewawancarai dan ikut partisipasi kepada UMKM yang ada di sekitar. Dan ini video wawancara kepada narasumber yang pertama. Tahun. Latar belakang berdirinya UMKM Eceng ini bermula dari apa, Pak? Dari kemudian terhadap ulang-ulangan di rumah di Danau Cirata. Kedua, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketiga, untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kapasitas, kemampuan, skill masyarakat. Apakah ada struktur organisasi UMKM ini? Ada ketuanya saya, sekretarisnya Wiwin, bendaharanya Dede, terus anggota aja. Terus ada bagian pemanenan eceng, terus bagian pelatihan. Bagian pelatihan itu merangkap dengan anggota dan anggota pengrajin. Ini ecengnya diambil dari Cirata aja atau dari mana, Pak? Ini ecengnya diambil dari Danau Cirata. Berapa kisaran harga jual ecengnya atau tergantung? Harga produk maksudnya. Iya. Kalau harga produk itu tergantung dari model, ukuran, dan kualitas produknya. Jadi ukuran harga itu tidak baku. Jadi tergantung modelnya, ukurannya itu baru menentukan harga. Tapi rata-rata terbawahnya kisaran harga 20.000 sampai 200.000. Kalau untuk 20.000 itu kayak dompet. gimana? Oh, dompet. Ya ukuran kecil gitu, ukuran 10 cm, tingginya lebar 7 cm gitu. Terus panjangnya 15 cm. Kalau untuk harga tas yang itu, Pak? Yang mana? Yang itu. Yang ini harganya 75.000. Ya. Proses penjualannya melalui siapa atau langsung ke pasar-pasar? Penjualannya pesanan toko, terus pesanan perusahaan. Langsung ada Ya, channelnya. ya, jadi ada pemesan. Apakah ada perbedaan setelah adanya pandemi ini? Justru mulai adanya pandemi lebih baik gitu. Oh, lebih baik. Lebih baik, penjualannya meningkat, produksinya banyak, jadi tidak terdampak negatif, jadi dampaknya positif. Malah lebih bagus ya, Pak? Iya. Dalam menjalankan usaha ini, apakah Bapak membuat laporan keuangannya? Ya, sekarang belum. Berapa modal yang dibutuhkan, Pak, pas pertama kali bikin usaha ini? Modal yang dibutuhkan pertama kali sekitar 5 jutaan.
Tapi sekarang sudah terbayar kan itu modal awalnya? Modal awalnya nambah sekarang. Udah nambah. Sudah ada labanya. Iya. Dan ini video para pengrajin ketika memulai kegiatannya. 10, dibikin 10. Ini tiangnya 13. Ini 10, ini 12. Jadi ya sama. Iya. Ini 12, ini 13. Kalau ini 10, ini 10 sama. Iya. Karena nanti buat itunya, buat ininya nih harus ganjil. Ini kan satu ya. Yang udah jadi. Iya, nih. Makanya pas lubang harus panjang. Nih. Nanti buat ininya jadi ini kalau ganjil ini harus pas, soalnya ini sini kan tuh ya. Tuh. Ininya begini. Nyusun. Kalau gak ganjil gak bisa dia tuh. Jadi rapi ya. Ini 13 kalau udah beres. Iya, dicopot. Copot udah beres, sudah kayak gitu dicopotin lagi. Jadi bikinnya pakai ini, pakai cetakan. Iya. Cetakan. Ininya harus panjang katanya Bang, bawahnya ya. Ini belok. Ada 4 orang, 5 orang ya Bu di sini. 5 orang yang aktif bikin. Cuman barangan itu apa namanya? Jadi pada rapat di kelurahan pas banget. Ibu-ibunya. Itu beja-beja ibu. Sini. Itunya bawa anak kerjanya. Serena. Kan mau difoto ini. Ini ada mahasiswa lagi itu lagi kunjungan. Tuh ini diginiin, nah ini kan harus itu ya tuh, nggak boleh gini, nggak kelihatan ini, harus diginiin lagi tuh. Nah ibu pakai pincet. Oh masukkan dia ulah pada hijinya. Jadi Ya atuh Bu. harusnya kan dia Ya langsung kalau kan lebih mah sampai 3 mata yang pas lawangnya sudah panjang. Iya kenceng tuh. Iya atuh. Jangan masuk ke satu ini Bang ya. Masukkan hiji mah oke teh. Janelana jadi mau ke atas ini hiji wae. Kameranya satu aja dulu. Hiji apa dua Bu? Satu lah. Bikin berapa Bang sehari? 4 ya? 4. Kalau yang begini bisa bikin 4, yang cuma gininya doang. Tapi kalau jadi satu begini paling 3. Susah juga sih. Kalau pas kamu itu Bikin tuh. Udah Tas-tas baru ya. itu boleh dicopotin. Minta satu lagi. Tas-tas bikin ibu tuh. Ibu tas apa aja ibu. Stiker ya Bu ya banyak. Di order di PT diminta per bulan 3.000. Ini order ini ya Bu ya. Iya. Belum terima yang lain. Iya. Ini kan kita harus 3 bulan berapa gitu. Ibu satu kecamatan ada berapa lokasi? Semua desa ada atau Di Pedang, di Kongkorang. Padahal kan juga ada Sama. Itu di Waru Nyenang. Ya masih Cikonde masih. Bahagi di Jawa Nagrok. Enggak ada. Ganda sama Cikonde. Cikonde ya, dengan Cikalong. Jadi bukan ya? Cikonde. tapi di Hijati di sebelah mana Bu? Di dekat SD. Dekat SD. Siapa itu yang namanya siapa? Terus itu sulit.
Setelah selesai melakukan wawancara di narasumber yang pertama, selanjutnya saya mendatangi narasumber yang kedua. Kapan berjualan warung ini? Alhamdulillah, saya berjualan ini sudah hampir 12 tahun, dari tahun 2010 saya jualan ini. Oh iya. Berapa modal pertama yang dikeluarkan? Untuk modal pertama dulu saya dalam buka warung ini 1 juta untuk beli keperluan seperti jajanan makanan ringan dan yang lain-lainnya. Apakah ada perbedaan ketika adanya pandemi ini? Untuk perbedaan ketika berjualan di awal pandemi dan sekarang di saat pandemi, bagi saya cukup sangat berbeda sekali. Karena di depan warung saya ini ada sekolah TK dan TPA dan PAUD. Nah, jadi pemasukan pun sekarang sedikit berkurang karena sekolah di online kan. Harapan Bapak untuk kedepannya bagaimana? Harapan saya sebagai seorang pelaku UMKM, ya saya menginginkan kebijakan dari pemerintah terhadap bantuan-bantuan untuk pelaku UMKM itu dibagi secara rata oleh pemerintah dan tersalurkan kepada penerimanya dengan sebaik-baiknya gitu, tanpa adanya korupsi di antara pemerintah tersebut. Oh ya, sekarang ada bantuan ya untuk pelaku betul. UMKM. Baik, mungkin cukup segitu ya Pak. Makasih atas sharingnya, sama-sama. semoga bermanfaat. Amin. Dan semoga segera kembali lagi seperti biasa. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat pandemi ini, untuk para pengrajin eceng tidak ada penurunan, bahkan lebih baik dari sebelumnya karena banyaknya orderan dari luar Jawa. Tetapi untuk para pelaku UMKM yang berjualan di rumah, apalagi yang mengandalkan anak-anak sekolah, itu sangat berpengaruh. Dan cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah dalam berkata. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.